Halo guys, selamat datang kembali ke channel Wheels Auto Garage. Kita telah mendapatkan unit Toyota MPV yang terbaik di pasar. Ini adalah mobil Toyota Innova Venturer guys. The best mid MPV yang bisa ditawarkan oleh Toyota di pasar. Namun sebelum kita mulai review ini, saya ingin mengucapkan sebentar untuk jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan pencet lonceng notifikasi itu supaya kalian terus notified sebelum saya upload video baru. Jangan lupa juga untuk pencet tombol like jika kalian suka sama video ini. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram saya supaya kalian dapat sneak preview sebelum saya upload video baru. Mari aja kita langsung mulai review mobil ini. Line up Kijang Innova dari Toyota itu telah mendapatkan facelift di tahun 2020 guys. Dan di facelift itu nggak terbatas untuk yang tipe Venturer kayak yang kita punya sekarang, tapi untuk semua tipe dari G sampai ke V. Dan Toyota pun juga menambahkan tipe terbaru yang kayak Anda sempat lihat tuh, GT-RD, yang VT-RD. Dan juga ada dua tambahan lagi yang baru, G Luxury sama V Luxury. Nah, tapi itu semua sedikit tanggung menurut saya. Yang paling pantas kalau kalian udah mau ambil yang luxury paling komplit, paling pas ambil yang Innova Venturer diesel seperti ini guys. Dan Innova Venturer diesel telah mendapatkan perubahan sedikit sama kayak yang line up lainnya. Yang paling kelihatan itu dari segi desain depannya. Desain depannya kalau kalian perbandingkan dari video kita yang sebelumnya, nah kalian bisa klik di sini tuh untuk melihat yang video Innova kita sebelumnya yang Venturer juga. Dia mendapatkan perubahan di front grille desainnya, kayak dibuat kayak semacam Lexus luxury ya kalau dari saya lihat ya. Nonetheless, memang desainnya membuat mobil Venturer yang udah gagah jadi kelihatannya sedikit lebih gagah dan ke ala-ala sporty lagi ya guys ya. Dan ada pun juga perubahan di penataan fog lampnya. Sebelumnya lampu fog lamp ini itu kan terintegrasi dengan lampu sen, tapi sekarang lampu sennya itu tersendiri dan lampu fog lampnya pun juga ada penempatan tersendiri guys. Jadi dia beda. Dan di mobil ini itu sudah kalau lampu dan segalanya sama, lampu sudah menggunakan lampu LED dan dia pun juga udah ada semi DRL di sini guys, yang ada kotak-kotak itu. Dan di bawah fog lampnya dia pun juga sudah menggunakan lampu LED. Jadi full spek warna putih di malam hari guys. Yang dari samping Anda bisa lihat, nah itu juga baru ada perbedaan lagi. Dia sudah menggunakan velg yang berbeda. Sebelumnya itu kan menggunakan velg yang cuman hitam doang tuh. Kalau yang G itu kan velgnya warna putih, tapi kalau yang ini, yang Venturer zaman dulu itu velgnya hitam. Tapi kalau sekarang udah berbeda. Yang Innova Venturer sudah mendapatkan velg two-tone yang dibilang lebih sporty sekarang guys, dengan sistem pengereman disc brake. Kalau untuk yang belakang masih menggunakan drum guys, masih menggunakan drum. Kalau dari samping itu nggak ada perubahan. Dari segi fungsionalitas, teknologi masih sama, belum mempunyai blind spot monitoring, dan dia masih menggunakan keyless entry sama kayak sebelumnya. Kalau dari belakang itu tidak ada perubahan sama sekali, kecuali ada tambahan satu garis chrome di sini yang sebelumnya tidak kelihatan. Innova Venturer masih menggunakan teknologi yang sama, dia menggunakan parking sensor di belakang, sama ada parkir rem mundur dengan defogger serta lampu rem yang masih menggunakan lampu rem biasa, belum LED lampu remnya mereka guys. Dan di sini ada tulisan Venturer. Dan kalau untuk bagasi ya masih samalah. Dia belum menggunakan power back door untuk sistem pembukaannya, masih menggunakan tenaga energi manual. Yes, sama kayak sebelumnya, Innova Venturer masih tidak ada yang bisa mengalahkan dari segi praktikalitasnya. Dia masih banyak amat space-nya dan sangat praktikal dan diverse. Kalau misalkan masih kurang cukup tempat penyimpanannya, kayak Anda bisa lihat sekarang, Anda masih bisa flatkan dan naikkan jok baris ketiganya untuk mendapat tempat penyimpanan yang lebih luas lagi guys. Untuk dari segi mesin, dia nggak ada perubahan sama sekali. Dan kalau dari segi komoditasnya itu masih sama, dia belum menggunakan sistem hidrolik. Nonetheless, Innova Venturer ini menggunakan mesin 2400 cc 4 silinder dengan transmisi 6 speed otomatis non-CVT. Dan mobil ini mempunyai tenaga 149 horsepower serta 342 Nm untuk torsinya ini mobil. Dengan tenaga itu semua, mobil ini bisa mencapai 0 ke 100 hanya dalam waktu 12,4 detik. Itu dari hasil pengetesan kita. Kalau dari hasil Toyota itu diklaim on paper di kertas 12,1 detik guys. Dan memang sama kayak seperti sebelumnya, mobil ini menggunakan reel penggerak roda rear wheel drive. Dan memang mobil Toyota Innova ini ditawarkan dari tahun 2016 dua tipe, diesel dan bensin. Kalau menurut saya
Dan dari pengalaman saya menggunakan Innova sendiri, itu saya lebih suka menggunakan Innova yang diesel guys. Karena jujur, mesinnya itu jauh lebih bertenaga dari yang diesel. Dan dari segi pengiritan, itu jauh lebih irit pakai yang diesel guys. Kalau untuk konsumsi BBM di dalam kota, itu saya bisa dengan gampang secara keseluruhan lah, nggak usah kota dan nggak usah tol. Secara keseluruhan saya bisa mencapai itu mungkin 1:13 guys. 1:12 itu pun saya juga masih bisa mencapai dengan gampang sekali menggunakan yang diesel. Kalau pakai yang bensin itu pasti udah di bawah 1:10 karena dia boros dia guys. Mari aja kita langsung coba cek ke dalam interior mobil ini dan sekalian lihat perbedaannya apa aja dari facelift sebelumnya guys. Saat kita di dalam mobil Innova Venturer ini, kita bisa ngelihat perbedaan dan upgrade dari faceliftnya itu paling banyak kelihatan di dalam segi interiornya guys. Satu, khusus untuk si Venturer, dia menggunakan multimedia screen yang berbeda. Sebelumnya itu kan sekitar 8 inch, tapi kalau sekarang itu sudah menggunakan 9 inch guys. Layarnya lebih besar dengan fitur yang lebih banyak. Salah satu fiturnya itu Anda bisa cek saldo e-tol dengan teknologi NFC di sini, dan dia pun juga ada fitur yang nggak begitu penting sebenarnya, ganjil genap. Jadi kalau kayak sekarang tanggal 20 dia bilang ini harinya genap loh, kalau tanggal 21 ini harinya ganjil loh. Tapi selain dari situ multimedia masih sama, hanya dengan fitur yang lebih komplit aja guys, dan lebih besar ya screennya ya, seperti ini tuh untuk cek saldo e-tol. Dan memang dari dulu dan sampai sekarang pun desain kabinnya dari si Innova Venturer ya lebih tepatnya, itu memang saya sangat amat suka ya. Desainnya itu sleek, stylish, nggak gitu kelihatan bapak-bapak, nggak gitu kelihatan lebay, tapi enak aja untuk dilihat ya, nggak gitu menonjol, low key lah. Dan penataannya itu bagus, kayak tempat penataan AC-nya itu dari kayak terbang selanting gitu, dan itu sih saya bilang saya cukup suka sih. Dari yang lainnya, yang Anda bisa ngeliat itu dari kontur dan warna kayunya. Kayunya dia itu warnanya sudah berbeda. Kalau dulu kan itu menggunakan pernekel kayu yang sedikit terang ya, warna woodnya. Kalau sekarang warna kayunya dibuat lebih gelap lagi, dan itu pun juga sama untuk steering wheelnya mendapatkan kayu yang lebih gelap, nggak terang coklat gitu guys kalau untuk yang sekarang. Dan jangan lupa juga ada upgrade di joknya, di jahitan jok lebih tepatnya. Joknya masih sama, menggunakan full kulit dan memang pakai gabus yang enak dengan ventilasi angin itu. Tapi jahitan joknya itu sudah ada garis-garis merah guys. Ada red stitching dipakai untuk si Toyota yang membuat ya nuansanya seperti keinginan mereka ya, yaitu kan di facelift untuk membuat lebih sporty. Desain depan lebih sporty, feel dan looks di dalamnya dibuat sedikit lebih sporty lagi dengan jahitan-jahitan merah ini. Dan kalau dari segi kualitas material semua masih sama, nggak ada upgradean. Di sini masih menggunakan hard material, di sini soft material, dengan di sini ada piano black yang sering ada fingerprint kalau nggak kena. Dan di sini pun masih menggunakan fabrik serta ada tarikan garis piano black. Dan ini mungkin saya salah ya, tapi seingat saya, udah. Kalau untuk setelan duduk untuk si driver sudah menggunakan elektris. Guys. Untuk tilt and teleskopik sudah ada, tapi sama kayak yang sebelumnya masih menggunakan konsep manual. Di Venturer terbaru ini Anda mendapatkan ionizer, air purifier kalau kata dari Toyota ya. Bukan artinya membunuh COVID, tapi bisa membuat ruangan Anda yang ber-AC ini lebih bersih lagi udaranya, guys. Dan di sini Anda juga bisa lihat ada armrest, di mana tempat penyimpanannya sama kayak sebelumnya, sangat luas dan sangat enak. Memang praktis mobil ini ya, guys ya. Untuk yang baris kedua mobil Toyota Innova Venturer itu paling disuka dipakai oleh para bos-bos ya, atau enggak penumpang-penumpang biasa lah yang ingin mencari keamanan. Karena mobil Innova Venturer atau enggak sekarang untuk tipe yang G Luxury, V Luxury itu sudah menggunakan captain seat seperti ini guys, membuat nuansanya lebih enak lagi ya.
Makanya tuh mobil ini tuh sangat amat menyaingi Foxy ya, dimana penjualan Venturer itu sama Foxy kayak semacam head to head. Padahal Foxy kan udah beda kelas ya, dia kan udah kelas macam power sliding door yang kayak Alphard. Tapi Venturer masih menyaingi loh penjualannya loh. Salah satu alasan itu ada dari segi kenyamanan dan teknologi ditawarkan sama si Venturer. Venturer udah menggunakan pilot seat serta dengan ambient lighting yang sangat amat menenangkan di malam hari ya, apalagi dengan seleksi warnanya itu warna biru dari si Toyota yang membuat nuansa lebih enak, dan itu bisa lebih naikkan dan turunkan lagi warna birunya, pencetkan tombol ini. Dan untuk yang di belakang Anda sudah di fit out dengan AC tersendiri, Anda bisa menyalakan dan bisa mengecilkan pengaturan AC-nya, serta Anda juga dapat lampu baca yang masih menggunakan halogen. Untuk kursi duduk itu cukup enak, Anda bisa maju dan mundurkan, dan semua itu masih menggunakan skematisme manual. Dan pilihan-pilihan material itu oke lah kalau untuk jok baris kedua lah. Ini masih memang hard material, tapi fabriknya yang dipakai di pintu ini itu sangat amat empuk. Dan di sini pun ada sentuhan sedikit kemewahan, di mana ada tarikan garis panel trim kayu guys. Dan jangan lupa juga bahwa di mobil ini itu sudah di fit out dengan power window, all power window semuanya. Jadi 4 kaca sudah all auto power window. Dan kalau untuk dari segi kenyamanan, mobil ini sudah menggunakan tempat makan, atau enggak Anda bisa menggunakan buat laptop kecil gitu misalkan ya. Tapi ini sekarang sudah bukan eksklusif di Venturer, Anda juga sudah dapatkan di tipe V atau V Luxury, G Luxury. Itu juga sudah bisa didapatkan. Dan Anda pun juga sudah mendapatkan multimedia system di sini, Anda mendapatkan TV. Dan untuk keamanan di mobil ini sudah di fit out dengan total ada 7 airbags. Dan kalau untuk nuansa pendengaran, mobil ini sudah di fit out dengan total 6 speaker guys. 6 speaker di mobil ini yang sound quality-nya cukup bagus lah dengan harga yang kita dapatkan. Memang kalau dari segi handling mobil ini, handlingnya bukan begitu bagus, nggak yang paling responsif ya, kalian bisa lihat. Nggak yang paling responsif. Kalau Anda gerakan setirnya ke kiri, mobil ini nggak langsung bergerak ke kiri karena dengan postur besar mobil ini. Tapi yang saya suka itu akselerasi dalam mobil Innova ini. Kalau kita berakselerasi dengan mesin yang 2GD diesel 2400 cc, itu bakal kerasa enak banget dan sangat responsif. Salah satu alasannya itu dengan torsinya dia yang cukup besar, yang membantu mendongkrakkan energi yang cepat di dalam mobil ini guys, dan sangat amat responsif. Kalau kalian memang diesel crazy, pencinta mobil diesel, Anda layak pertimbangkan lah minim-minim yang Innova biasa. Kalau Anda mau yang full spec, Anda bisa pakai yang Venturer, karena di berkendara mobil ini tuh enak, stabil dia guys. Keunggulannya dia daripada si Fortuner itu satu dari kestabilan mobil ini, karena ground clearance-nya dia itu nggak setinggi Fortuner. Saat kita berkendara di kecepatan 140 km per jam gitu misalkan, mobil ini tuh nggak begitu limbung guys. Jadi dia stabil, beda sama kayak saudaranya si Fortuner gitu let's say. Dan dari suspensi pun di mobil ini dia lebih empuk daripada si Fortuner, karena untuk suspensi dia sudah menggunakan dual link suspension dengan coil spring, dan kalau untuk yang belakang sudah menggunakan 4 link coil spring suspension juga, dan itu membuat suspensi dia sangat amat empuk dan lembut guys. Untuk dari segi field of view, kayak saya bilang, Venturer itu juga cukup enak karena pemandangannya Anda tegap dan luas. Dan kalau masih kurang pas, ingat Anda bisa mengaturkan dengan sistem elektrisnya dia guys. Dan mobil ini sih ya memang secara berkendara sehari-hari itu sangat amat enak, dan Anda nggak bakal membosankan ya. Ngerasa rugged dan ngerasa awet di mobil ini. Dan memang Anda jangan bilang loh mobil itu kayak buat bapak-bapak banget, karena di berkendara mobil ini tuh juga cukup enak. Bukan yang paling lincah, tapi bertenaga intinya. Mobil itu bertenaga. Dan apalagi kalau Anda masukkan kepada power mode, itu waduh, udah nggak bakal ada namanya keiritan. Mobil ini langsung full on, kalau Anda pencet gas langsung lebih responsif lagi guys kekuatannya mobil ini. Dan yang paling saya sarankan sih, kalau misalkan Anda di jalan kota, Anda menggunakan yang eco. Kalau Anda yang udah masuk jalan tol, Anda boleh tuh menggunakan power mode dan ngerasakan tenaganya si Innova Venturer ini guys. Bener-bener mantep pol gitu lah. Emang mungkin orang boleh bilang mobil ini sedikit miskin fitur, tapi wah,
Tapi sih saya jujur jatuh cinta makin lama. Memang kayak kadang-kadang sih singgung gitu ya, tersinggung sih kayak masih menggunakan tuas kompor di mobil 500 juta gitu misalkan. Tapi mobil ini awet, dan kalau kalian misalkan pakai 3 tahun 4 tahun dan bosan, terus Anda jual lagi, itu harga jual secondnya masih kuat lah istilah kata. Masih banyak orang yang mau ngambil di harga yang tinggi. Apalagi kalau Anda punya yang diesel ya, itu harganya susah tuh untuk turun guys. Kuat harganya dia. Saat kita komparasi mobil ini dengan mobil line up Toyota lainnya yang di sekitaran, yang di kisaran harga sama. Tadi kita kan sudah diskusi Venturer. Tadi kita kan, ada orang lucu tuh. Tadi kita kan sudah diskusi Fortuner. Nah sekarang kita coba bandingkan dengan mobil kayak semacam Foxy ataupun yang kemarin kita sempat review CHR. CHR itu di harga yang cukup mahal juga, mendekati 500 juta tuh dia tuh. Udah 450 juta. Tapi dengan akomoditas yang kurang banyak dan kurang seru ya sebenarnya di bawah nyetir, saya lebih pilih sih Innova ini guys daripada dibandingkan itu. Dan kalau untuk dibandingkan Foxy, kalau memang kalian mau disupirkan saja dan nggak mau dibawa, dan mobil ini nggak mau Anda bawa nyetir secara sendiri, ya Anda boleh menggunakan Foxy plus jasa supir gitu misalkan. Tapi kalau Anda menggunakan mobil yang Anda bisa pakai dengan supir dan Anda pun juga bisa berkemudi dengan enak dan seru, Anda pilihlah mobil kuda ini guys, si Innova Venturer. Buat dibawa supir dengan enak, tapi kalau Anda bawa sendiri pun juga nggak membosankan dan seru bawanya guys. Jadi itulah review saya untuk si mobil Innova Venturer ini guys. Terima kasih telah menonton sampai sejauh ini. Jangan lupa juga jika kalian suka sama video saya, untuk klik like, subscribe, dan share video ini kepada teman-teman kalian. Jangan lupa juga untuk follow Instagram saya supaya kalian dapat sneak preview sebelum saya upload video baru. Dan kebetulan kalau misalkan Anda mau lihat review saya yang Innova sebelumnya, Anda bisa pencet klik di sini dan Anda bisa lihat dan terbandingkan secara langsung perbedaannya antara facelift sebelumnya dan yang sekarang. Terima kasih, ketemu lagi di video berikutnya.